伝説の勇者千だからね。やってみるか。これを見ろ。これでもければ高速草刈り。Halo semuanya, kali ini kita akan menonton anime terbaru yang berjudul bergenre action adventure fantasi yang pastinya sangat sayang untuk dilewatkan. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, share, dan juga komen agar Mimin bertambah semangat buat ngupload video terbaru. Tanpa berlama-lama, nyamankan posisi dan nikmati alur. Hari itu di sebuah ladang, nampak seorang pemuda sederhana yang pandai bercocok tanam. Sekalipun terdengar petir pertanda mau hujan, ia tetap melanjutkan kesehariannya. Alwyn adalah nama pemuda itu. Ia memuji warna dan ukuran terongnya yang nampak bagus. Apa karena ganti pupuk ya? Pikirnya. Alwyn nampak berseri karena sebentar lagi waktunya panen. Keesokannya setelah ngumpulin terong, nampak hologram milik Alwyn. Dia disangka kemampuan level bertaninya udah level 10. Hebat, sebelumnya kemampuan perikananmu juga level 10 kan? Ucap Testa sahabatnya Alwyn, yang mana ternyata level Alwyn sendiri lebih tinggi daripada Testa yang seorang nelayan. Level 10 penuh, berarti petani super dong. Mungkin karena aku punya berkat mendorong pertumbuhan. Aku iri banget sama orang yang punya berkat. Terdengar notifikasi, nampak pengintegrasi keterampilan petani. Alwyn pun akan mencobanya. Di saat Alwyn ngelihat item revolusi jadi pencinta alam, Testa malah salfok ngelihat kekuatan serangannya Alwyn, yang berubah menjadi 73.612 poin, dan itu angkanya berlebihan banget. Alwyn pun mengiyakan, namun menurutnya ada yang lebih penting, yakni harus segera mengantar sayuran-sayuran ke pasar ibu kota kerajaan. Sambil nyemil wortel dari kejauhan, nampak naga menyerang sebuah party. Aku hanya perlu alihkan perhatiannya, gumam Alwyn dengan wajah polos. Pemotong laju tinggi versi sayuran. Wortel itu pun mengenai naga, namun gak disangka malah terjadi ledakan dahsyat yang menghancurkan naga, sementara wortel itu dengan utuhnya kembali lagi ke tangan Alwyn. Sementara party itu nampak kaget. Oh iya, kayaknya kekuatan seranganku meningkat. Aku sendiri juga kaget. Mereka hanya ngelihat ledakan itu dan kini menemukan petunjuk pelaku penyerang naga, yakni jejak kereta kuda. Sesampainya di kerajaan Meigis, kini Alwyn melewati penjaga, lantas ia pun memberitahu identitasnya. Seorang petani dari desa Sirius dengan tujuan untuk mengantar sayuran. Lalu ia memperlihatkan surat izin. Baru mau masuk, nampak seorang penunggang kuda dengan kecepatan tinggi mengarah keluar. Dengan sigapnya, Alwyn membawa wanita itu yang nampaknya akan diculik. Orang itu pun auto menyerang Alwyn. Ya, dengan mudahnya Alwyn mengalahkan orang itu. Dan nampaknya Alwyn menggunakan kekuatan terawangnya sehingga dengan mudah ia mengetahui gerakan apa yang akan dilakukan si lawan. Si cewek berterima kasih. Lah, Alwyn malah pergi dan berteriak kalau ia sudah telat. Alwyn pun selesai mengantar sayuran. Pas pulang harus menyirami ladang ya. Tiba-tiba Alwyn diberhentiin. Gak disangka Ciwi tadi masih menunggu. Dan dia pun memperkenalkan dirinya yang seorang putri pertama dari kerajaan Meigis. Valis Meigis. Putri, orang seperti Anda ada urusan apa dengan petani seperti saya? Tidak usah formal begitu, bicaranya santai aja. Kata Putri lalu memberitahu kalau ini perintah keluarga kerajaan. Setelah mengetahui nama Alwyn, Putri pun terus terang kalau ia punya permintaan buat Alwyn, yakni bersediakah untuk mengabdi. Dalam hatinya, Alwyn berteriak menolak. Namun begitu ia nggak mau divonis gak sopan lalu dipenggal. Tawaran Anda sangat menarik dan saya juga merasa tersanjung. Tapi petani seperti saya tidak sanggup untuk melakukan pekerjaan itu. Tolong izinkan saya menolak dengan sepenuh hati. Diberitahu gaji tinggi, Alwyn tetap menolak dan ingin tetap menjadi petani biasa. Sampai Alwyn pun diiming-imingi ladang 10.000 subo jika mau datang ke istana. BTW ladang itu letaknya dekat ibu kota. 10.000 subo.
Tapi kenapa Anda segitunya merekrut saya? Soalnya orang yang tadi kamu kalahkan dengan mudah, status rata-ratanya 500 poin. Ternyata Alwin gak tahu status rata-rata itu apa. Ya, orang biasa itu 50 poin, petualang juga cuma 130 poin. Kesatria atau kapten baru 500 poin. Dan pahlawan legendaris 1000 poin. Terang si putri dan lalu meminta Alwin menunjukkan statusnya. Ya, kita tahu kan status Alwin sebesar ini. Jauh banget kan dengan pahlawan legendaris yang statusnya hanya 1000 poin. Lanjut. Bersamaan dengan itu, party yang tadi nampak baru datang. Kepada penjaga, mereka ngelapor kalau misi berhasil. Naga hutan telah dikalahkan. Mereka terus terang kalau bukan mereka yang mengalahkan naga hutan itu, melainkan seseorang dengan senjata kuat dan aneh meledakkan naga itu. Ya, mereka mau mastiin siapa orang itu, tapi cuma ada jejak kereta kuda, dan orangnya pergi duluan. Ngedengar itu, Putri Palis mau mastiin. Taunya Alwin udah ngacir duluan. Saat siang, kerajaan mendapat laporan kalau kawanan monster sedang mendekati Maegis. Seperti Orc, Naga Golem, dan Pixie, beragam ras ini mendekat seolah dikendalikan. Menurut saksi, situasinya bagai zona neraka. Invasi neraka. Para monster itu lagi. Tidak mungkin. Harusnya tidak bisa. Pemimpin zona neraka, Raja Iblis Macbeth, harusnya mati di tangan pahlawan. Lalu untuk mencegah perang mengerikan itu terjadi lagi, Raja Maegis sudah membuat perjanjian damai dengan iblis. Ya, meski begitu, Raja Maegis pun menyadari kalau itu bukan berarti semua iblis menyetujuinya. Konsul Cecil terus terang kalau ia rasa itu justru balas dendam dari para iblis selepas kematian rajanya. Pemimpin kali ini ialah kapten pasukan pertama Raja Iblis Lama, Romeo Van Dijk. Cecil curiga kalau dialah pelakunya. Romeo Van Dijk. Dia yang ajukan perjanjian damai dengan kita loh. Justru karena itu, pasti dari awal dia tidak berniat untuk akhiri perang. Dia hanya ingin membuat kita lengah dan lalu menyerang. Serangan naga, penculikan Tuan Putri, semuanya hanya tipu muslihat. Selain itu, tinggi kemungkinan bahwa musuh sudah menyadari kalau pahlawan yang bunuh Raja Iblis telah wafat. Kemudian Cecil pun mengajak Raja dan putrinya untuk cepat-cepat kabur. Raja menolak. Karena mana mungkin seorang raja meninggalkan rakyatnya sendiri. Dan selain itu, dirinya lah yang membuat perjanjian dengan iblis itu. Maka karena itu, ia akan bertanggung jawab. Namun karena kata-kata Cecil yang berharap raja dan putri tetap hidup sementara ia dan pasukan akan menjaga kerajaan, akhirnya mereka pun setuju untuk kabur malam itu juga. Adegan berpindah. Saking kebanyakan tenaga, gagang pintu sampai copot. Baru juga gag, tiba-tiba Testa manggil. Dan ternyata Testa ngeberitahu kalau di dekat desa banyak kawanan monster lewat. Karena itu, Testa ngajak Alwin buat kabur dan segera kemasi barang. Apa-apaan tuh? Tidak, tunggu. Semua tanaman yang besok kupanen. Baru Testa ngomen kalau bukan waktunya mikirin itu, Alwin lari dong. Dan berteriak menyuruh Testa duluan aja. Sesampainya di ladang, Alwin tersenyum ngeliat tanamannya yang gak rusak. Sambil sembunyi, Alwin ngeliatin para monster itu yang ternyata tidak menghiraukan desa dan sayuran. Mereka mau kemana? Jangan-jangan ibu kota? Tidak, aku bisa apa? Petani sepertiku ini, harusnya ini ditangani oleh para kesatria kan? Bukan urusanku. Kalau kerajaan hancur, distribusi barang berhenti, gagal panen besar. Salah, urusanku banget ini mah. Sementara itu, Raja memastikan jalan yang dilalui, karena bentar lagi jalan buntu. Setelah menyerang Raja, terkuak sudah kalau di depan mereka kini ternyata bukanlah Cecil, melainkan Romeo Van Dijk, yang mengaku kalau ia takkan melakukan hal yang sia-sia seperti Raja Iblis yang hancurkan negara, karena mempertahankan negara itu lebih berguna. Ya selain itu, Van Dijk bisa menyamar jadi Raja. Dengan begitu, ia bisa dengan mudah menguasai kerajaan. Dengan begitu, tanpa disadari rakyat, kerajaan Maegis dipimpin oleh iblis. Lebih baik kan daripada hancurkan negara. Dengan sekuat tenaga, putri dan raja menahan serangan Van Dijk. Namun tenaga Van Dijk lebih besar. Bersamaan dengan Van Dijk yang mengeluarkan kekuatan yang lebih besar lagi, Alwin datang dengan jurus rahasia membajaknya. Dan dilanjutkan dengan serangan bajak dalam.
Hal itu membuat Fandi gagal dan bertanya-tanya siapakah pemuda di depannya ini. Aku petani. Bagaimana bisa seorang petani menghindari jurusku? Yang barusan itu namanya bajak dalam. Maksudnya membalik tanah di permukaan dengan tanah yang lebih dalam. Kalau terus pakai tanah yang sama, nutrisi dan mikroorganisme akan berkurang, dan tanaman mudah terserang penyakit. Ya, selain tanaman yang akarnya dalam mah, gak perlu dicangkul sampai dalam banget sih. Oh iya, tergantung jenis sayurannya juga. Tapi dasar kedalamannya itu 30 meter. Aku nggak tanya itu. Ya bisa-bisanya si Fandi sabar nungguin Alwin ngejelasin pertanian dulu. Fandi menyerang Alwin, namun dengan mudah Alwin membalikan Fandi sehingga kelelawar digeplak. Dengan emosi yang bergejolak, Fandi pun kini berubah dengan wujud aslinya. Putri Valis nampak shock ngelihat levelnya Fandi 78. Karena itu Putri pun nyuruh Alwin buat segera kabur. Lambat. Berani-beraninya memaksaku kerahkan segenap tenaga. Menyesalah di neraka, kata Fandi lalu mengerahkan kekuatannya. Namun gak disangka hanya dengan satu serangan, Alwin pun berhasil mengalahkan Fandi. Sementara sisanya mereka auto pergi berjamaah setelah Fandi dikalahkan. Keesokannya Raja pun berterima kasih banyak karena Alwin telah menyelamatkan semuanya. Dan Raja gak tahu harus ngebalas apa. Lah Alwin malah ngejawab kalau ia melakukan itu hanya karena tidak ingin sayurannya rusak atau ia tidak bisa menjualnya kemanapun. Jiwa-jiwa petani lah ya. Ngomong-ngomong, Alwin aku punya satu saran. Firasatku rasanya gawat. Aku pamit dulu karena ada kerjaan. Tunggu, apa kamu tidak berniat mengabdi pada negara? Alwin menolak dengan alasan kalau ia hanyalah petani. Raja pun mengiming-imingi gelar jabatan. Tahu akan sifat Alwin, Putri Valis pun ngeberitahu ayahnya kalau Alwin gak tertarik sama gelar maupun jabatan. Putri Valis pun akan memberikan Alwin ladang 10.000 subo dan sebagai gantinya ia meminta Alwin daftar ke guild. Ya karena ibu kota dan sekitarnya masih terancam monster, Putri berharap Alwin bisa membantu sedikit. Karena sudah diberi ladang, Alwin pun mau membantu. Dengan begitu, aku mulai bertani di ibu kota dan mulai melawan monster. Sesaat kemudian, sesampainya di ladang, Alwin nampak kaget karena melewati pasar, Alwin nampak antusias ngelihat sayuran-sayuran yang terpajang. Sambil ngemil sate daging paprika hijau, Alwin nanyain, sebagai seorang putri, apa gak masalah berkeliaran di pasar? Apa gak bikin keributan di istana? Pelayanku Lirbi nyamar jadi aku. Jadi nggak masalah. Terus memahami kehidupan rakyat juga tugas keluarga kerajaan kan? Kini mereka pun sampai di Guild Petualang. Asal tahu saja, aku nggak ingin jadi petualang. Tapi pengen jadi petani kan? Ngerti kok? Makasih, tapi Tuan Putri sudah kasih ladang, jadi aku harus balas budi. Putri Val meminta Alwin buat ngerahasiain kalau dirinya itu putri. Di Guild dia meminta Alwin memanggilnya Pilia. Alwin mengira sekalipun begitu pasti tetap ketahuan. Namun ternyata jepit rambut yang dipakai Putri Val memiliki efek sihir pemalsuan, jadi gak bakal ketahuan orang lain. Saat masuk nampak Pagil datang menyambut karena ia tahu kalau Alwin adalah orang yang kini dirumorkan. Kemudian ia pun membawa Alwin ke tempat pendaftaran dan dilayani oleh maid bernama Helen. Baru ngenali nama, perut Alwin tiba-tiba keroncongan. Sampai akhirnya ia pun makan dulu pai jeruk embun masakannya Helen. Selesai itu Helen nanyain kenapa Alwin yang berprofesi petani kenapa mau jadi petualang. Teringat Putri Pal yang kini lagi nyamar, Alwin pun mengatakan kalau ia diberi ladang oleh seseorang dan syaratnya harus membasmi monster. Ya profesi utamanya adalah petani, sementara sampingannya Alwin berniat jadi petualang. Bersamaan dengan itu, party yang kemarin nampak menghampiri Alwin. Kamu ya yang kalahkan Forest Dragon peringkat S dengan satu serangan? Kata Luke membuat orang-orang yang berada di sana auto kepo dengan siapakah penakluk Forest Dragon itu. Ah, tidak. Aku cuma petani. Aku cuma lempar wortel doang, kata Alwin merendah. Sementara Helen memberitahu Alwin kalau ada yang sulit, jangan sungkan tanyakan kepada para senior. Mereka pun berkenalan. Ini Lamia, ini Jack, dan terakhir Luke. Lamia ngajakin Alwin buat lawan monster bareng demi negara. Lah Alwin menolak dan menjawab kalau ia sudah memutuskan untuk hidup sebagai petani. Gak menyerah, Lamia tetap ngajakin Alwin dan gak dengar ucapan Alwin barusan.
Lamia, Jack, dan Luke pun pergi minum buat ngerayain. Sesaat kemudian Alwin nerusin ngobrol sama Helen. Alwin mau nyoba ngambil misi. Helen pun ngeberitahu kalau Alwin baru mulai dari peringkat G, jadi nggak bisa ngambil misi yang terlalu sulit. Ya, petualang sendiri ada peringkatnya, yakni dari peringkat G sampai peringkat double S. Meski begitu, peringkat double S itu cuma buat pahlawan. Jadi aslinya peringkat G sampai S doang. Saat sudah peringkat C dan B dianggap bisa bertarung sendiri. Karena Alwin nampak jago gelut, Helen menilai kalau Alwin mungkin bakal bisa cepat ke peringkat S. Dalam hatinya Alwin gak mau raih peringkat S karena itu terlalu mencolok. Misi pertama yang akan Alwin lakukan adalah pergi ke hutan Grim untuk mengumpulkan 10 rumput milk. Rumput milk sendiri digunakan untuk membuat ramuan pemulihan, ya kebutuhan para petualang. Sementara tentang monster dan hal yang harus diperhatikan sudah tertulis di lembar misi. Meski begitu, pergi ke tempat yang banyak monster pakai baju yang Alwin kenakan, Helen menilai kalau itu agak bahaya. Mendengar Alwin gak mampu beli perlengkapan, Helen pun ngasih Alwin jubah yang diberi kekuatan sihir, dan itu bisa tingkatkan sedikit pertahanan. Sekalipun Alwin menolak, Helen tetap maksa. Toh jubah itu juga udah lama gak dipakai. Saat Alwin pakai jubah itu, Helen terpaku ngeliatnya. Ditanya, Helen malah ngejawab kalau ia merasa nostalgia dan buru-buru memberitahu kalau ia nggak apa-apa. Dan jubah itu anggap saja hadiah darinya. Karena itu, Helen meminta Alwin harus berjuang jadi petualang. Alwin pun makin ngerasa kalau kehidupan petaninya semakin jauh. Kini Alwin pun bersama Putri Val. Ia nggak menyangka identitas Val benar-benar nggak ketahuan. Namun begitu, Alwin nggak bisa bawa Putri pergi ke hutan Grim yang ada monsternya. Sore pun tiba. Alwin baru dapat 9 rumput milk. Baru mau nyari yang ke-10, tiba-tiba ia nemuin sisik. Sambil baca lembar panduan, Alwin mastiin kalau menurut panduan, seharusnya monster bersisik tuh nggak ada di sekitar sana. Ya, karena yang tertulis cuma Pixie, Griffin, dan Orc. Di sana juga ada keterangan mengenai Orc yang ditulis dengan huruf merah, yakni Orc bereproduksi dengan sangat cepat. Kebiasaannya menyerang sesama ras atau pokoknya humanoid lain. Ya, Alwin bersyukur karena ia cowok. Namun ada keterangan lain, ternyata Orc juga dibagi menjadi jantan dan betina, jadi cowok juga harus waspada. Ya, bersamaan dengan itu gak disangka, di belakang Alwin ada Orc yang auto nempel-nempel. Untungnya Jack datang dan berhasil numbangin Orc itu. Sesaat kemudian Alwin pun ngeliatin sisik yang tadi ditemukan. Kalian tahu ini? Itu monster yang belakangan ini jatuh di hutan Grim. Ada yang bilang kalau itu sisik naga hitam. Tapi naga hitam cuma tinggal di sungai-sungai dataran tinggi. Yang jelas pada cuma lihat sisiknya, nggak pernah lihat sosoknya. Lamia menimpali, kayaknya kualitas sisik itu bagus, bisa dijual mahal. Tiba-tiba muncul energi misterius, dan ternyata naga hitam muncul di sana. Mereka hanya terpaku di tempat masing-masing, sementara naga hitam itu lewat begitu saja. Saat ngelihat statusnya, Alwin nampak gak menyangka. Di sisi lain, Helen terbangun dari mimpi buruk. Keesokannya, Wong Lin ngelihat muka Helen yang nampak pucat. Dan ternyata Helen kehilangan ingatan lagi, di mana ia tak ingat apa-apa sejak kemarin pulang. Wong San pun nyuruh Helen pulang lebih awal dan pergi ke dokter, karena sepertinya itu karena Helen kecapean. Tiba-tiba Alwin datang memberitahu ada hal yang mendesak. Helen pun mengajak untuk ke tempat ketua guild. Sesampainya di sana, Pak Ketua nggak menyangka kalau di hutan Grim ada naga hitam. Apalagi kekuatan serangannya mencapai 230.000. Helen bergumam kalau kekuatan sebesar itu bisa menghancurkan negara dalam sekejap. Luke menambahkan kalau naga itu terlihat jahat dan mengerikan. Namanya sama seperti naga jahat Ouroboros. Ouroboros tidak mungkin muncul di sini. Ketua, Anda tahu sesuatu? Sementara itu Helen nampak kaget dan lemas seketika. Disuruh beristirahat, Helen memilih tetap di sana dan menanyakan info lainnya. Ya sayangnya hanya itu yang bisa Party Alwin sampaikan karena setelah melewati mereka, naga itu langsung menghilang. Saat ngelihat sisik itu, Helen tiba-tiba teringat masa lalu.
Sesaat kemudian, Alwin nanyain kondisi Helen yang barusan pingsan. Wong Lin pun memberitahu kalau Helen cuma pingsan biasa, lalu memperkenalkan diri yang sebagai ibu angkatnya Helen. Ngelihat jubah yang dipakai Alwin, Wong Lin nampak kaget, sampai Alwin pun kini mengetahui tentang Helen yang tak punya ingatan masa kecil. Dan yang diingatnya hanyalah nama, dan yang satu-satunya ia punya ialah jubah yang kini dipakai Alwin. 15 tahun lalu, Wong Lin dan suaminya menemukan Helen. Terlihat gak punya orang tua, mereka pun mengadopsinya. Sejauh ini, Helen masih tidak bisa ingat masa lalunya. Dan itu mungkin ada hubungannya dengan naga Ouroboros. Alwin pun memutuskan untuk mencari tahu hal itu ke Perpus. Sebelum pergi, Wong Lin memberi Alwin ramuan penyembuhan. Sekian lama di Perpus, Alwin masih belum menemukan informasi yang berguna. Kekuatan serangannya 230.000. Peringkat double S yang tertinggi juga cuma 1.000. Vandit yang kukalahkan cuma 5.000. Punyaku 50.000. Gak mampu banget. Kalau ia serang tempat ini... Teringat Wong Lin nemuin Helen 15 tahun lalu, Alwin pun ingin melihat laporan kerusakan saat itu. Namun sayangnya Alwin tidak diizinkan untuk membacanya. Bu Perpus memberitahu kalau laporan kerusakan hanya bisa dibaca oleh orang-orang peringkat tertentu. Sampai Putri Val datang tidak sambil menyamar, membuat Bu Perpus mengizinkannya untuk membaca laporan itu bersama Alwin. Mereka pun mencari laporan kerusakan 15 tahun lalu yang berlokasi di sekitar Sungai Sinus, tepatnya di Desa Honoru. Putri Val pun menemukan buku itu. 15 tahun lalu, Desa Honoru dihancurkan. Untuk urusan bisnis, seorang pedagang mengunjungi desa itu. Tapi dilihat tempat itu sudah hancur sepenuhnya dan hanya tersisa gunung reruntuhan. Sepertinya dia juga menyelidiki sisik yang saat itu ditemukan. Lalu dia menyimpulkan kalau itu mungkin sisik naga Ouroboros yang harusnya sudah mati. Dikatakan naga jahat Ouroboros memakan kehancuran dan keputusasaan, dan keberadaannya pun kekal. Tapi menurut sejarah alam, saat bertempur melawan naga suci Mirage yang merupakan musuh bebuyutannya, dia mati. Putri Val menimpali kalau naga jahat lahir kembali, maka seluruh dunia berada dalam bahaya. Keesokannya mereka pun pergi ke desa Honoru. Sesampainya di sana, kondisi desa itu masih berupa gunung reruntuhan sama seperti 15 tahun lalu. Alwin berharap masih ada petunjuk yang tersisa di sana. Tiba-tiba terdengar suara. Alwin berlari menuju sumber suara, sampai di depan makam, dan di sana nampak anak laki-laki. Alwin bisa melihatnya, sementara Val nggak bisa ngelihat anak laki-laki itu. Jangan-jangan, kamu hantu, ucap Alwin dan lalu dibenarkan oleh anak laki-laki itu, yang ternyata dia adalah Ray adiknya Helen. Jubah yang Alwin pakai ternyata adalah jubah yang dulu Ray pakai selagi masih hidup, dan itu ternyata jubah dengan sihir pelindungan yang Ray dapat dari ayahnya. Mengerti itu, Alwin menarik Val dan ikut terharudung jubah, sehingga Val pun bisa ngeliat Ray. Karena Helen tidak ingat masa lalu, Ray mengerti bagaimanapun juga pengalaman itu begitu menyakitkan. Untuk melindungi pikiran, tentu saja dia menutupnya. Tapi kalau seperti itu, maka kakak terancam bahaya. Ray pun meminta mereka untuk menyelamatkan kakaknya. Flashback. Di hari yang cerah itu, Helen menyuruh Ray yang sedang berlatih untuk segera makan siang. Tiba-tiba ketenangan itu berubah seketika, di mana Ouroboros muncul dan menghancurkan desa. Banyak korban berjatuhan. Ray membawa kakaknya untuk segera lari dan pergi entah kemana. Di tengah kejaran naga itu, Helen terjatuh. Ia menyuruh Ray segera pergi. Namun Ray menyerang sehingga naga itu pun menyerangnya. Ya, serangan Ray tidak berarti apa-apa. Melihat kesedihan dan keputusasaan, naga itu nampak senang. Gak disangka Ouroboros membiarkan Helen hidup. Namun 15 tahun kemudian ia akan datang menghancurkan Helen beserta kota tempat tinggalnya. Mendengar itu Ray berteriak, meski ia mati ia tidak akan menyerah. Ia pasti akan melindungi kakaknya. Ngelihat keberanian Ray, Ouroboros pun akan membiarkan jiwanya Ray tetap di sana. Ouroboros ingin Ray ngelihat sendiri nasib tragis kakaknya di masa mendatang. Ray pun meninggal di pangkuan kakaknya. Flashback off.
Kemudian Ray mengatakan, setelah Ouroboros menghancurkan sebuah desa atau kota, ia akan sengaja menyisakan satu orang yang selamat. Kemudian setelah tidur untuk sementara, ia akan pergi memburu orang yang selamat itu. Orang yang selamat akan memberitahu pengalamannya kepada orang lain. Jadi pengalaman yang mengerikan itu akan tersebar di antara orang banyak. Itu akan memulai reaksi berantai dan menjadi legenda mengerikan yang baru. Ketika dimakan, Ray merasakan kesadaran Ouroboros. Ouroboros mendapatkan kekuatannya dengan menyerap energi negatif dari mangsanya seperti itu. Sekarang ia mengincar Helen dan orang-orang di sekitarnya. Jadi Ray berharap Alwyn dan Val bisa menghentikan Ouroboros. Alwyn nampak sedih karena ia sama sekali nggak bisa melawan dengan kekuatannya. Kalau begitu, hanya perlu tidak memberinya kekuatan. Ya, sudah kubilang, Ouroboros memakan energi negatif jiwa untuk hidup. Sampai Alwyn pun mengerti untuk menyerang dengan kekuatan yang berlawanan dengan keputusasaan dan melemahkannya. Karena itulah Ray meminta tolong kepada mereka berdua untuk memberitahu kakaknya soal hal yang mau Ray katakan selanjutnya. Ya, hari ini adalah 15 tahun kemudian yang Ouroboros katakan. Karena itu Alwyn dengan cara itu membawa Val agar segera sampai ke kota. Sesampainya di sana ternyata Ouroboros belum muncul. Val pun bergegas buat ngumpulin prajurit dan mengatur orang-orang untuk mengungsi sebagai jaga-jaga jika Ouroboros menyerang. Sementara Al bergegas nemuin Helen. Di sisi lain, Wonglin ngebawa kupasan buah rokabosu. Namun gak disangka Helen ternyata gak ada di kamarnya. Ya, sambil membawa pisau, Helen ternyata pergi ke hutan. Nampak ia bertemu dengan Ouroboros. Ouroboros pun mengatakan kalau ia telah kembali sesuai janji untuk memakan jiwa Helen dan teman-temannya yang ketakutan. Helen ngerasa bersalah akan apa yang menimpa adiknya. Ditambah kata-kata Ouroboros yang mojokin, Helen semakin putus asa dan merasa sangat bersalah karena membuat semua orang terlibat. Karena itu, Helen pun berniat untuk mengakhiri hidup. Gak disangka Ouroboros gak peduli Helen mati atau enggak. Yang jelas ia akan membunuh semua orang di kota. Baru mau celep, tiba-tiba Alwyn datang. Ouroboros nampak kesal dan lalu menyerang. Ngelihat Alwyn yang masih bisa hidup setelah menerima serangan tadi, Ouroboros gak menyangka apa Alwyn benar-benar manusia. Ouroboros terpental kena bogemnya Alwyn. Sementara Helen auto teringat Ray mendengar kata-kata Alwyn yang ingin melindunginya. Ouroboros menyerang bertubi-tubi. Alwyn pun ngebawa Helen lari. Sambil menangis, Helen ngerasa bersalah karena ia telah menyebabkan semuanya terjadi. Termasuk kematian adiknya dan juga luka Alwyn sekarang. Alwyn pun ngeberitahu kalau ia telah bertemu dengan Ray. Dia bilang, ketika ingatanmu kembali, kau pasti akan menyalahkan diri sendiri. Jadi dia memintaku menyampaikan sesuatu padamu. Aku tidak menyesal bisa menyelamatkan kakak. Selain itu, karena kakak selamat, maka kakak harus bahagia demi semua orang. Kakak harus hidup dengan bahagia. Agar aku juga bisa dengan bangga mengatakan bahwa aku menyelamatkan kakak. Alwyn pun ngeberitahu Helen untuk tidak menyerah karena itu kelemahannya Ouroboros. Alwyn ngeliat nilai atribut Ouroboros menurun drastis. Ya, seperti tebakan Ray, Ouroboros melahap keputusasaan orang dan mengubahnya menjadi kekuatan. Jadi sebaliknya, harapan bisa merebut kekuatanmu. Aku tidak takut padamu lagi, karena sekarang nilai atributku lebih tinggi darimu, kata Alwyn yang berhasil membuat Ouroboros melebur. Kemudian Alwyn nanyain bagaimana kondisi Helen sekarang. Namun gak disangka Helen malah menojos Alwyn dan nampak senyuman joker di wajahnya. Alwyn kaget ngelihat apa yang Helen lakukan. Ia pun mengeluarkan ramuan pemulih dari Wonglin. Namun karena lemah, ramuan itu malah jatuh. Saat Helen menyerang, tiba-tiba ada yang melindungi Alwyn. Ya, ternyata naga suci Mirage sudah bangun. Mirage pun meminta Alwyn buat tidak goyah karena Helen sekarang dirasuki Ouroboros. Mirage pun menyuruh Alwyn memakai kekuatannya. Kekuatan regenerasi membuat luka Alwyn pulih. Seketika, Mirage nampak melemah. Tubuh ini tak bisa bertahan lama. Kau bisa patahkan pertahanan naga jahat, maka kekuatan yang kuberikan padamu bisa memurnikannya. Dengan begitu, gadis itu bisa terselamatkan. Gadis ini sangat berharga kan? Nah, bagaimana? Ouroboros nampak yakin kalau Alwyn gak akan menyerang tubuh Helen yang ia rasuki. Namun gak disangka Alwyn malah menyerang. Ternyata Alwyn ngeliat permohonan Helen dari tatapan matanya. Ya, meski dirasuki, Helen gak ingin tangannya melukai siapapun.
Karena itu, ia meminta Alwin buat ngalahin dirinya bersama Ouroboros dan mengakhiri semuanya. Gak disangka Ouroboros yang masih merasuki Helen nampak menjadi-jadi. Tangan Alwin dipegang erat. "Aku menang, Mikage," kata Ouroboros nampak senang akan mengambil keputusasaannya Alwin. Namun gak disangka hati Alwin kosong. Yang ada hanya membajak sawah dengan santai. Berbagai macam sayuran tumbuh. Hatinya ini celahnya sangat sedikit, kata Ouroboros sampai ia terpental. Akhirnya Ouroboros pun kalah. Mikage berterima kasih sementara Alwin nampak gak sadarkan diri. Saat sore Alwin tersadar dari pingsannya. Dan sekarang ia berada di ruang medis guild. Val nampak senang Alwin selamat. Alwin nanyain gimana dengan Ouroboros. Ya ternyata berkat Alwin dan Mirage, Ouroboros sudah dimurnikan. Hanya saja nampaknya Mirage juga kehabisan tenaga. Jadi setelah itu ia hilang bersama cahayanya. Mirage, naga suci Mirage legendaris? Ya, di saat kritis tiba-tiba sosoknya muncul dan meminjamkanku kekuatan. Namun ada yang terjadi. Setelah tadi dirasuki, kini Helen bisa merubah tangan dan kakinya. Dengan itu, Helen berniat kekuatan yang Ouroboros tinggalkan akan ia gunakan untuk menyelamatkan manusia dan hidup bahagia seperti keinginan mendiang adiknya. Sesaat kemudian, Helen pun saling berkenalan dengan Putri Val yang menyamar sebagai Pilia. Kemudian ketua guild datang diikuti geng party dan Wonglin. Mereka pun mengadakan pesta. Keesokannya Alwin Manen dibantu Testa. Gak lama kemudian Kang Pos datang dan memberi Alwin surat. Testa nebak kalau itu surat cinta dari Lucia. Namun ternyata salah. Itu adalah surat dari ortunya Alwin yang ngedenger tentang Alwin yang pindah ke ibu kota. Mereka berdua meminta Alwin untuk menjenguk. Biaya transportasi sudah bareng sama suratnya. Di pasar Alwin jajan tomat. Ia pun memuji bentuk tomat yang pas dan rasanya yang enak. Gak berhentinya Alwin nanyain dari mana asal tomat-tomat itu membuat Kang Tomat melongo. Mengetahui Alwin petani yang ingin nanam tomat kayak gitu, Kang Tomat pun memberitahu kalau tomat itu dari Lurugus. Dan ia dengar di Lurugus memakai pupuk istimewa. Jadi ia rasa itulah rahasia kesehatannya. Alwin pun auto ngacir nemuin Helen. Ia langsung to the point izin buat pulang kampung. Karena itu ia bertanya, apa case yang ia jalani bisa diberikan kepada orang lain? Helen pun berniat buat ngambil case-nya Alwin. Sampai Alwin nampak kaget karena baru mengetahui kalau ternyata Helen bukan hanya sebagai resepsionis, tapi ternyata setiap minggu Helen mengambil 2-3 misi. Yaitu sejak Helen bisa mengendalikan kekuatan Ouroboros. Setelah kabur dari Putri Pal yang ingin ngikut, kini Alwin pun sampai di hutan. Gak disangka ada Orch lagi. Masih di saat Alwin dikejarin Orch. Sampai monster itu pun tumbang oleh seorang gadis. Merasa selamat, Alwin sangat-sangat berterima kasih pada gadis itu. Ngeliat orang yang ditolongnya nggak baik-baik saja, ya Alwin mukanya pucat, giginya gemetar, membuat si cewek memberinya air. Sesaat kemudian mereka pun saling berkenalan. Yang ternyata gadis itu bernama Ruri. Mengetahui Alwin hendak pergi ke Lurugus, Ruri pun nawarin buat pergi bareng. Setelah sekian lama berjalan dan karena hari mulai sore, Ruri pun ngeluarin keperluan kemah dari saku kecilnya, membuat Alwin auto kaget. Ya bisa-bisanya keluar tenda dari saku kecil. Ruri terus terang kalau ia sendiri gak ngerti prinsipnya. Tapi sepertinya ruang di dalamnya lebih besar dari yang terlihat. Ya saku ajaib itu ternyata salah satu benda pusaka warisan nenek moyangnya Ruri. Saat malam Alwin muji masakannya Ruri yang enak. Lalu ia pun nanyain tujuannya Ruri ke Lurugus. Ternyata Ruri berkelana untuk berlatih. Dari seorang pedagang ia mendengar rumor tentang Lurugus, di mana belakangan ini di sana sering terjadi kecelakaan misterius. Korbannya lihat iblis. Kalau cuma rumor, Gil tidak bisa bergerak. Jadi sebagai orang yang bebas bergerak, Ruri pergi menyelidiki. Alwin bertanya, kenapa Ruri sampai segitunya? Membuat Ruri terus terang, kalau ia sebenarnya adalah keturunan pahlawan. Oh, pahlawan. Pahlawan. Pahlawan tuh yang ngalahin Raja Iblis Macbeth? Iya. Wah, aku ketemu dengan keturunan pahlawan yang tadi ketahui keberadaannya. Makanya,
Saat situasi kritis, aku berniat pakai kekuatan pahlawan yang diwariskan dari nenek moyang. Ya, itu merupakan tugasku. Gak lama kemudian, mereka pun bermalam bersama. Keesokannya, mereka pun sampai di Lurugus. Mengetahui Alwin yang seorang petani dan baru-baru ini jadi petualang, Ruri ngerasa kalau Alwin dalam bahaya jika gak dikawal. Sampai sebelum berpisah, Alwin memberitahu kalau ia di Lurugus hanya beberapa hari. Ya, setelah urusan Ruri selesai, Alwin pun minta pulang dikawal. Ruri pun menggambarkan peta menuju hotel penginapannya. Setelah itu, mereka pun berpisah untuk urusan masing-masing. Alwin pergi menjenguk orang tuanya, sementara Ruri kini sedang bertanya kepada seorang warga mengenai rumor iblis. Ya, namun ternyata Lurugus hanyalah kota kecil. Kalau ada hal begituan, pasti cepat tersebar. Dan sejauh ini ibu itu nggak dengar rumor itu. Ruri terpikir, apa perkataan pedagang tentang rumor itu adalah kebohongan? Karena baik korban maupun saksi yang lihat iblis, Ruri nggak nemuin. Tiba-tiba terdengar ada yang menjerit. Saat Ruri hampiri, orang itu pun ngeberitahu kalau adiknya diculik iblis dan pergi ke hutan ilusi. Gadis itu meminta Ruri menyelamatkan adiknya, sementara Ruri bertambah yakin akan kebenaran rumor itu. Di sisi lain, seseorang nampak tersenyum. Kembali ke Alwin. Ia nampak disambut antusias oleh ibunya. Ya, ibunya Alwin memang sempurna dan segala bisa. Namun ada satu kekurangannya bagi Alwin, yakni ibunya merupakan orang tua yang kelewat sayang. Sang ibu memeluk Alwin erat. Tiba-tiba om-om di belakangnya ngejotos Alwin dan nampak marah karena sudah ada yang berani main sama istrinya. Ya, om itu adalah bapaknya Alwin yang gak ngeh kalau yang lagi sama istrinya itu adalah putra mereka. Lusika, bundanya Alwin pun auto marah. Berbagai perhatian dan kasih sayang Alwin dapat, sementara sang ayah mendapatkan masakan gosong dari bunda Lusika. Ngelihat akhlak sang ibu, Alwin pun keingat putri Val. Di kamar, Alwin sama ayahnya lagi ngomongin akan sifat kelewatannya bunda Lusika yang meningkat dari sebelumnya. Kalau gak dibantu ayahnya, Alwin dulu pasti kesusahan buat bisa hidup mandiri. Kemudian Al cerita, ia kesana juga punya keperluan, yakni nyari sari air garam. Katanya itu pupuk yang bagus. Ayah pun ngeberitahu kalau di tepi kota ada pabrik garam. Mungkin Al bisa minta sedikit. Al pun ngeluarin peta tadi, kemudian dia nanyain lokasi pabrik itu. Setelah nunjukin, ayah Al nanyain tanda di peta itu. Itu hotel tempat penginapan orang yang mengantarku tadi. Pas pulang mau minta bantuannya lagi. Hotel? Emang di tempat seperti ini ada hotel? Mungkin selesai dibangun saat ayah belum tahu. Kemarin ayah lewat situ, tapi nggak ada. Saat Alwin nanyain rumor tentang iblis, ayahnya ngejawab kalau ia belum pernah dengar rumor itu. Dan belakangan ini juga iblis nggak kelihatan. Alwin pun mau istirahat. Sang ayah auto negur ngelihat Alwin malah tidur di kasurnya. Ya, ternyata Alwin nggak mau tidur di kamarnya karena sang ibu yang sudah standby di sana. Keesokannya setelah mendapat sari air garam, Al pun bergegas ke hotel penginapannya Ruri. Tiba-tiba terdengar kalau iblis muncul. Orang itu pun mengatakan kalau ia diserang iblis saat iblis sedang bertarung dengan gadis berambut biru dan ia berhasil kabur. Al pun kini menuju hutan ilusi luar gerbang selatan sesuai yang diarahin orang tadi. Gak disangka setelah Al pergi, orang tadi nampak tersenyum. Dan dengan jentikan jarinya, warga yang barusan berkumpul kini menghilang bersama hotel di belakangnya. Saat masuk hutan, nampak seekor monster menyerang seseorang. Dengan satu pukulan, Alwin berhasil mengalahkan monster itu. Namun ternyata Alwin malah ngerasa kalau ia nggak mukul apa-apa. Gadis itu mendekat dan berterima kasih. Namun tiba-tiba berubah menjadi monster. Sesaat kemudian Ruri cerita kalau monster-monster itu nyamar jadi manusia. Di hutan ini ada banyak monster yang sama dengan itu. Meski sudah dikalahkan, tidak habis-habis. Orang tadi pun datang. Ya, dialah Loki Daeva, si penyamar. Menjadi pedagang dan ngeberitahu tentang rumor kepada Ruri. Dan juga orang tadi yang pura-pura diserang iblis. Loki tersenyum karena bisa ngibulin Ruri. Ia pun mojokin kalau Ruri telah gagal menjadi pahlawan. Dia disangka incaran Loki yang sebenarnya adalah Alwin.
Ia tertarik karena Alwin yang berhasil ngalahin Fandi dan Ouroboros sendirian. Ruri terluka. Dengan sihir pemulihan, Alwin menolongnya. Setelah itu, Loki pun bertarung dengan Alwin. Meskipun lukanya bisa sembuh sendiri, Loki gak menyangka tangan kosongnya Alwin bisa melukainya. Setelah kembali pulih, Alwin nanyain maksud dan tujuannya Loki mengincarnya. Loki pun terus terang kalau ia akan menyingkirkan faktor-faktor yang menghambat rencananya. Ternyata bukan hanya Ruri dan Alwin yang Loki incar, tapi ternyata Loki juga ngincar Helen. Loki pun membocorkan satu hal lagi. Sebagai pahlawan, Ruri memiliki kekuatan dewa baik. Sedangkan Raja Iblis diberkahi dengan kekuatan dewa jahat. Tapi, bukankah dewa jahat telah menjadi lemah karena Raja Iblis dikalahkan? Bukankah kau juga begitu? Aku lihat kau bahkan tidak dapat mengerahkan sedikit pun kekuatan dewa baik. Tiba-tiba Loki ngeluarin 2 monster. Dengan sigap, Alwin nyelamatin Ruri. Sesaat kemudian setelah 2 monster dikalahkan, Loki ngeluarin serangan lagi. Tiba-tiba monster tadi muncul lagi. Setelah menyerang Ruri, monster itu pun menyerang Alwin. Ya, monster lintah itu terus menyedot. Sementara Loki kini hendak maihan Ruri. Ruri pasrah. Ia sangat-sangat merasa nggak berguna. Belum juga menyerang, tiba-tiba monster lintah yang nyerang Alwin keduanya tumbang. Ini sari air garam. Sari air garam. Benar, ini adalah pupuk yang kusiapkan untuk tomat karena memiliki efek koagulasi. Ini juga digunakan sebagai insektisida, seperti menyingkirkan lintah. Sekarang mereka tidak bisa beregenerasi lagi kan? Ternyata begitu. Kau memang adalah petani. Sekalipun tubuhnya lemah dan jelas-jelas terluka, Alwin terus berusaha mengalahkan Loki. Ngeliat itu, Ruri termotivasi. Sebagai pahlawan, Ruri pun kini tidak akan menyerah untuk membantu dan melindungi orang lain dalam situasi apapun. Ruri menojos Loki dari belakang. Ya, itu gak ada apa-apanya karena luka Loki bisa sembuh sendiri. Kebulatan hatinya untuk tidak menyerah membuat kekuatan dewa baik dalam diri Ruri pun muncul. Dengan tebasan hukuman suci dan lahapan kegelapan, Ruri pun berhasil membuat Loki kalah. Karena saking lemahnya, Alwin tertidur di pangkuan Ruri. Sementara Ruri mulai menyadari kalau ia sangat menyukai Alwin. Saat malam setelah bangun dari tidurnya, Alwin dan Ruri pun bergegas keluar hutan. Sesampainya di desa, hotel penginapannya menghilang. Ya, itulah ilusi yang diciptakan Loki. Setelah berpisah dan janjian di esok hari, Alwin bergegas pulang ke rumah. Ia teringat akan sifat ibunya yang berlebihan. Saat buka pintu, sang ibu nampak menyambut dan ternyata ada di belakangnya Alwin. Keesokannya saat Al mau pergi, Bunda Lusika udah mejeng megang kaki anaknya. Ia nggak mau kalau Alwin sampai pergi. Setelah sekian kali dibujuk, kini Bunda Lusika pun ikhlas kalau Alwin mau pergi. Apalagi ngedengar keputusan Alwin yang tetap mau jadi petani. Sebelum pergi, Bunda Lusika terus terang kalau ia tidak ingin Alwin tertekan oleh keinginannya. Setelah mendapat sari air garam, Alwin pun nemuin Ruri. Mereka pun pergi bersama. Ruri ngerasa ke depannya bangsa iblis akan mencari masalah dengan Alwin. Alwin juga ngerasa kalau Ruri juga sama. Ya, karena Ruri pahlawan kan. Karena itu, Al pun meminta Ruri memberitahunya jika terjadi sesuatu. Sementara Val nampak melamun. Med pun ngeberitahu kalau Raja mencarinya. Kini Val nemuin ayahnya. Raja memastikan apa Val yakin dengan keputusannya. Dan ternyata Val ngelakuin itu demi negara. Lantas ia meminta ayahnya untuk tidak bersedih dan merasa bersalah. Keesokannya Alwin ngebawa Ruri ke guild. Helen pun kini tahu kalau yang bersama Alwin ini adalah keturunan pahlawan. Meski begitu, ia berani nanyain, Ruri punya hubungan apa dengan Alwin? Kayak teman seperjuangan, jawab Ruri. Mereka pun berjabat tangan. Nampak aura persaingan di antara mereka. Sesaat kemudian, nampak seorang bocil di ladang lagi ngambilin terong di kebunnya Alwin. Ngeliat itu Alwin auto kesal karena ada yang mencuri terong-terongnya. Apalagi terong yang diambil masih kecil dan belum matang. Sekalipun dimakan rasanya tidak enak. Dengan jiwa petani, ia kesal karena si bocil nggak nunggu sampai saatnya terong itu siap dipanen. Si bocil minta maaf.
Kemudian Alwin pun ngasih call kepada si bocil. Saat dicoba rasanya sangat enak, ngebuat bocil itu sangat bahagia, berterima kasih dan lalu berlari pulang nemuin ibunya. Sementara melambai tangan, Alwin jadi teringat seseorang. Kemudian Helen cerita, karena serangan monster, impor dari negara lain terhenti. Sejak Alwin pergi ke Lurugu, serangannya jadi semakin sering. Karena itu harga barang melonjak dan orang miskin tidak mampu beli makanan. Tiba-tiba terdengar peringatan kalau monster datang lagi. Para anggota guild nampak kewalahan. Alwin and the gang pun ikut ngebantu. Tapi monster yang datang terlalu kebanyakan. Gak lama kemudian sebuah pasukan datang. Atas nama Raja Antisburg, kuperintahkan kalian para monster cepat mundur. Kalau tidak, pedang suci Levaten akan menghukum kalian. Dengan serempak dan mundur teratur, monster itu pun auto mundur lalu pergi. Pedang suci yang bisa usir monster ya. Saat malam lagi ngelapin cangkul, tiba-tiba Val datang. Ia datang ternyata untuk mengucap selamat tinggal sama Al. Val akan pergi dari Maegis dan tak akan kembali lagi. Sang maid pun menjemput. Val pun pergi begitu saja, sementara Al gak ngerti apa yang terjadi dan membuat Val pergi. Keesokannya, berkat pedang suci, sejak itu monster tidak muncul. Berkat itu pula, perdagangan kembali normal dan keseharian kota pun kembali. Tapi sejak itu Val... Di tengah gumamannya, tiba-tiba si bocil yang kemarin datang bersama muminya. Si mamah minta maaf karena putranya yang telah merepotkan. Karena itu juga putranya menerima sayuran. Aku bekerja sebagai penjahit di kota. Kalau ada keperluan datang saja kapanpun ya, kata ibu muda itu. Mereka pun pergi setelah membeli kentangnya Alwin. Rix datang membawa surat. Itu surat dari Bunda Lusika buat Alwin. Lalu Rix memperlihatkan koran yang baru diterbitkan. Di sisi lain, Rory dan Helen yang nampak akur lagi ngeliat koran yang baru terbit. Di mana berita yang menggemparkan, yakni tentang Putri Val yang mau menikah dengan Pangeran Kerajaan Antisburg, yang tempo hari ngusir monster dengan pedang. Helen berharap kalau Tuan Putri bukan menikah secara politik. Sementara itu, Rory terpikir, seharusnya monster tidak ngerti perkataan manusia, tapi kenapa bisa patuh gitu? Al datang nanyain apa Helen ngeliat Pilia belakangan ini, dan ternyata Helen gak lihat. Ya sekitar 10 harian. Al ngeliatin surat kepada Helen dan Rory, surat dari ibunya. Kudengar belakangan ini monster sering menyerang Maegis ya. Karena itu impor barang terhenti. Monster yang sudah menyusahkan Al berharga ibu. Niatnya pengen ibu kalahin. Selama menyelidiki, ibu temukan hal tidak terduga soal pedang suci. Pedang itu tidak punya kekuatan apapun. Ya, pedang itu ternyata bukan sama sekali pedang legendaris atau apapun. Yang ngebuat pedang itu ternyata cuma pandai besi biasa. Terkuak kalau ibunya Alwin adalah boneka bayangan. Makanya sudah biasa berurusan dengan hal yang seperti itu. Ya, Bunda Lusika adalah seorang boneka bayangan. Jadi informasi serahasia apapun asal melibatkan boneka bayangan pasti akan mudah didapatkan. Mereka unit intelijen. Al gak nyangka kalau ibunya punya banyak rahasia. Lanjut. Terkuak kalau yang panggil segerombolan monster ke Maegis ialah seorang iblis. Lalu karena kekasihnya disandra, iblis itu pun terpaksa melakukannya. Ya Antisburg pakai iblis buat menyerang Maegis. Lalu minta balas budi dengan menikahi Putri Val untuk melindungi Maegis. Al nampak bersemangat buat nyelamatin Putri Val. Sementara Helen dan Rory terdiam ngelihat keantusiasannya Alwin. Agak susah untuk masuk ke Antisburg. Pemeriksaan imigran di negara itu sangat ketat. Karena itu, mereka akan dibantu Kang Pos. Siapa lagi kalau bukan Rix? Di sisi lain, Pangeran Nedilus nampak berkumpul dengan para petinggi lainnya. Karena kemarin berhasil nyelamatin Maegis, negara-negara lain pun meminta Nedilus buat ngelindungi negara mereka juga. Ya, mereka menawarkan imbalan yang menggiurkan. Setelah mereka pergi, Pangeran Nedilus gak bisa berhenti ketawa teringat para petinggi tadi tertipu dengan mudah. Ia pun menginstruksikan buat perluas skala dan membiarkan monster menyerang lebih banyak negara. Ya, Nedilus menyuruh Gazel, seorang iblis yang dipaksa Nedilus memanggil iblis dengan ancaman kekasihnya. Gazel menolak. Ia gak mau membuat rekan-rekannya buat menyerang manusia lagi, karena ia gak ingin iblis mati lebih banyak.
Nadilus mengancam, membuat Gaziel terpaksa menurutinya. Karena ia nggak mau kekasihnya berakhir mengenaskan. Val yang baru datang auto kesal ngeliat Nadilus. Sekalipun ia nggak tahu apa yang terjadi, tapi Val nggak terima kalau atasan main tangan sama bawahan. Keesokannya Alwyn membawa pesanan kepada mamahnya si bocil. Sementara Rix baru saja dapat kabar balasan dari rekannya tentang prosedur untuk memasuki Antisburg. Al datang membawa pakaian yang dipesannya. Lalu Rix menyuruh mereka naik ke Antisburg dengan kereta kuda. Setelah menyelinap masuk, mereka harus menyelamatkan Sandra. Kalau bilangnya perlengkapan pernikahan, pasti kereta akan langsung diizinkan masuk. Sementara Alwyn and the gang bertugas, Rix sendiri akan mengungkap konspirasi Pangeran Nadilus. Ya, Rix akan memanggil monster. Kalau kita bisa buktikan pedangnya palsu di depan publik, maka pernikahan akan dibatalkan dan tak bisa dilanjutkan kan? Helen nanyain gimana caranya Rix manggil monster. Sampai Rix pun terus terang. Selain menjadi Kang Pos, ia juga anggota boneka bayangan. Bukan manusia, melainkan iblis. Ya, iblis yang menyamar sebagai manusia seperti Rix ternyata gak sedikit. Sejauh yang ia ingat, ia diasuh oleh Bunda Lusika. Karena itu, ia lebih ngerasa jadi bagian dari para manusia. Misi pun dimulai. Yoyo, saksen kashi da na. Jibun wa monogokoro tsuita koro kara. Saat malam, Val nampak sedih dan ingin bertemu Al. Sementara itu, Nadilus yang ngedengar gumaman putri Val auto bertanya-tanya, siapakah Al itu? Keesokannya Nadilus nampak bersemangat. Kalau ada ratu, aku bisa warisi tahta kerajaan, lalu bisa perintah negara ini dengan nyata. Terus selama ada pedang suci, dengan memanfaatkan iblis, jangankan Maegis, batinya dan lalu menemui Val. Diajak bareng, Val pun meminta pangeran buat pergi duluan. Setelah berhasil masuk kota, mereka pun bersiap buat nyelamatin Sandra. Ngelihat penjagaan yang ketat, Alwyn yakin dengan pakaian yang mereka pakai pasti nggak akan ketahuan. Karena ia memesan baju itu dari penjahit nomor 1 di Maegis. Ngedengar itu, Helen dan Rory auto ketar-ketir karena mereka yang harus menyusup malah kelihatan menonjol dengan baju ciri khas modelan asal Maegis. Pertama, Alwyn akan nyelamatin kekasihnya Gaziel yang ditahan di istana, lalu membawanya ke gereja, dan lalu membiarkan Gaziel yang diancam Nadilus ngaku kalau kekuatan pedang suci itu palsu. Sampai mereka pun akhirnya dikejarin para prajurit istana. Dengan kekuatannya, Helen ngelempar Al buat ke tempat Sandra, sementara ia dan Rory yang akan menghadapi para prajurit itu. Alwyn menggunakan kekuatan sayuran buat para prajurit penjaga. Kemudian ia pun bergegas ngebawa gadis itu ke gereja. Mereka bertemu lagi, lalu kabur dari kejaran prajurit. Sesampainya di depan gereja, Al pun diminta Helen dan Rory buat nyelamatin Putri Val sementara mereka akan ngurus yang di sana. Upacara pernikahan pun dimulai. Saat mau sah, tiba-tiba Al datang, di mana pintunya terlempar padahal Alwyn cuma ngetok pintunya doang. Gak basa-basi, Al ngebocorin kalau pedang Levi yang Nadilus punya itu palsu. Sambil tertawa, Nadilus nuduh kalau Alwyn cuma omong kosong, mengatakan lelucon karena ingin mengacau acara pernikahannya batal. Raja menghampiri Al. Ia terus terang kalau ia lihat sendiri kalau pedang itu bisa ngusir monster, dan itu pedang suci asli. Nadilus merasa terbela dan mengatakan kalau semua orang gak akan percaya sama omong kosongnya Alwyn. Atau kau bisa membuktikannya? Bisa, jawab Alwyn tegas membuat Nadilus terdiam. Tiba-tiba prajurit datang ngelapor kalau di seluruh negeri monster datang. Ya apalagi kalau bukan ulahnya Rix. Mereka semua dikepung monster. Para petinggi yang hadir mengatakan kalau mereka punya pedang suci yang dimiliki Nadilus. Lantas mereka meminta Nadilus buat beraksi. Ia berteriak memanggil Gaziel. Dan ternyata sekarang Gaziel lagi meluk kekasihnya. Ngebuat Nadilus bertanya-tanya, kenapa cewek yang disandra ada di sana. Gaziel lagi sibuk. Jadi kugantikan membawanya. Nadilus pun auto banjir keringat.
Sementara orang-orang menyuruhnya buat segera ngusir monster itu. Nggak bisa dipakai ya, ledek Alwin dan lalu ngelemparin pedang itu. Seekor monster datang, dan dengan satu gigitan pedang itu auto patah, gak ngefek sama sekali. Terkuak sudah kalau pedang Leviathan itu palsu. Bagaimana ngusir monsternya? Celetuk raja. Sandiwara sendiri, Gazel pun meniup sulingnya, membuat para monster itu mundur teratur. Kemudian Gazel terus terang di hadapan semua orang, kalau Pangeran Nedilus mengancam dan memerintahnya buat ngirim monster ke berbagai negara. Lalu monster yang sudah ia kirim disuruh mundur bersamaan dengan Nedilus yang angkat pedang. Dengan seruling yang hanya bisa ditiup bangsa iblis, Gazel mengendalikan iblis. Dengan kata lain, itu bukan kekuatan pedang suci. Raja nanyain apa Nedilus punya penjelasan. Bukannya ngejawab, Nedil malah ketawa dan mengatakan kalau Raja Maegis telah sadar, karena negaranya sudah tamat. Tadi malam, Nedilus sudah ngirim pasukan monster ke Maegis. Ibu kota tanpa raja dan putri tidak berdaya. Gazel menyangkal karena ia nggak merintahin itu. Naif. Kalau cuma mancing monster tidak perlu seruling. Asal sebar beberapa bangkai monster, mereka pasti datang. Setelah Maegis hancur diratakan oleh monster, aku berniat menjadikannya wilayah kekuasaan sih. Ucap Nedilus sementara raja memerintah buat segera pulang ke Maegis. Ruri dan Helen gak beritahu kalau Maegis gak akan hancur. Setelah Maegis diserang saat itu, para prajurit dan petualang di Gil meminta Ruri dan Helen buat ngelatih mereka. Ya karena mereka ingin lindungi negara dengan tangan sendiri. Dengar itu raja terharu. Para prajurit datang. Nedilus pun menyuruh prajurit-prajurit itu buat nangkap mereka. Namun gak disangka, para prajurit malah maju menghampiri Nedilus. Ya ternyata selama kabur, Ruri dan Helen ngebongkar semua kebusukannya Nedilus. Karena itu para prajurit mengerti. Saat mau nojos raja, dengan sigap Al ngelemparin lobak dan berhasil nyelamatin raja. Hanya dengan satu jotosan, Al pun berhasil ngebuat Nedilus terkapar. Di hadapan semua, Putri Pal meluk Alwin dan terus terang kalau ia memang menyukai Al. Dengan ini, jadi kedua kalinya kami diselamatkan kamu. Harus kukatakan lagi secara formal. Rix memberikan surat, dan ternyata itu surat untuk Nedilus dari pengirim gak dikenal. Semua rencana kali ini yang tertulis pun telah kami peroleh. Sampai raja terkejut mengetahui kalau Rix adalah anggota boneka bayangan. Rix terus terang kalau sepertinya ada seseorang yang memanipulasi rencana Nedilus. Ya dari insiden ini tampaknya ada sesuatu yang belum kami ketahui. Meski kami berniat terus menyelidiki, tapi tolong hati-hati. Lalu beberapa hari kemudian, Nedilus dipenjara dan Maegis kembali damai. Al berkumpul bersama anggota guild. Ketua berterima kasih karena berkat Alwin kini banyak permintaan masuk ke guild. Gak lama kemudian Putri Val datang. Ia membawa hadiah dari keluarga kerajaan sebagai tanda terima kasih atas kinerja guild. Sampai Putri kembali datang dengan menyamar menjadi Pilia. Persaingan sengit pun nampak di antara Ruri dan Pilia. Saat di ladang, Ruri dan Pilia nanyain Alwin mau milih yang mana. Ditanya begitu, Alwin malah asing milihin sayuran, ngebuat Ruri curiga kalau ada cewek lain yang Al suka. Dengan datarnya Alwin ngeiyain, ngebuat kedua ciwi itu auto heboh. Al kabur sambil bawa sayuran. Hari ini pun aku panen banyak sayur loh, Ilvia, kata Alwin menatap foto di depannya. Flashback. 15 tahun lalu di desa Sirius, sejak kecil Al nampak memiliki skill bertani. Di mana ayahnya baru dapat sekotak penuh kentang, lah Alwin yang masih bocil udah dapat banyak. Dengan mata berbinar, Al mengatakan kalau ia sangat senang menggali sayuran. Selain menjual, Al juga sudah terbiasa bersedekah. Ya setiap selesai panen, ia selalu berbagi kepada warga sekitar. Namun suatu waktu, tepat saat Al ngasih kentang, gak jauh di belakangnya, seorang bocil cewek ditangkap dua bapak-bapak karena telah mencuri sayuran. Al nampak kasihan karena bocil itu yatim piatu, suka mencuri karena kelaparan. Apalagi ternyata bocil itu tinggal sendirian di pegunungan.
Ya, orang-orang itu akan menyerahkan si bocil ke pedagang budak. Karena jika dibiarkan begitu saja, ia akan melakukan kejahatan. Gak disangka si bocil berhasil kabur sambil ngambil kentang. Di hutan, nampak si bocil lagi makan kentang itu mentah-mentah. Al datang ngebuat si bocil itu mau kabur lagi. Tunggu, aku bukan datang untuk meminta kentang. Jika makan kentang mentah, mulutmu akan terasa pahit kan? Kupas kulitnya dan buat jadi sup seperti ini. Al pun menaruh sup buatan ibunya itu, lalu kemudian pergi. Sekian kali Al ngasih, lambat laun ia pun bisa dekat dengan si bocil yang namanya Ilvia. Mengetahui Al nahan lapar, si bocil pun ngasih kembali makanan dari Alwin. Namun tiba-tiba datang dua paman yang mau ngebawa Ilvia. Mengetahui Ilvia mau dibawa ke pedagang budak, Al bersujud memohon agar mereka melepaskan Ilvia. Ya, karena sekarang Ilvia sudah tidak mencuri lagi, dan ia siap mengembalikan sayuran yang sebelumnya Ilvia curi sekalipun dicicil. Mereka tetap bersikukuh karena Ilvia mereka rugi banyak. Gak lama kemudian ayahnya Al datang. Setelah mengetahui yang sebenarnya, Pak Giles pun memberikan beras yang ia bawa. Membuat kedua orang itu setuju. Ya, ternyata beras itu adalah persediaan untuk 2 bulan ke depan. Ilvia membawa kentang kemarin dan memberikan itu kepada Al. Mengerti akan kode sang ayah, Al pun gak secara langsung berhasil mengajak Ilvia buat tinggal bersama. 2 tahun sejak itu, kini Ilvia ngebantu keluarga Win di kebun. Tiba-tiba Testa datang dikejar lebah. Untungnya Bunda Lucia datang tepat waktu. BTW kemarin Mimin nyebutnya Bunda Lusika. Yang benar Bunda Lucia ya. Lanjut. Kemudian Bunda Lucia ngeberitahu Alwin kalau ia dan Paksu mau pergi ke ibu kota sebentar buat nyari tempat tinggal yang nyaman. Mereka pun nitip rumah dan kebun sama Al. Setelah ayah dan ibunya pergi, Al nanyain kenapa Testa sampai dikejar-kejar lebah. Testa pun ngeluarin peta. Di sana dikatakan bahwa ada harta karun di hutan di desa kita. Harta karun? Benar, harta karun. Meskipun katanya hutan ini tidak aman dan orang-orang dilarang masuk, tapi setelah menghindari sarang lebah pembunuh, sisanya hanya akan ada monster tingkat slime. Testa pun ngajak Al pergi ke tempat itu dan kembali saat malam. Ilvia nampak sedih karena ingin ikut. Namun Al melarangnya dan lalu pergi. Di jalan, Al cerita sama Testa kalau ia ngerasa Ilvia selalu nempel padanya. Al pikir kalau Ilvia seharusnya lebih banyak bergaul sama orang-orang di desa. Ngedengar itu akhirnya Testa pun terus terang. Selama ini Ilvia memintanya untuk tidak ngeberitahu Al. Kalau ternyata ketika Ilvia sendirian, sikap orang di desa sangat buruk kepadanya. Ngedengar itu, Al ngerasa sedih karena gak menyadari itu. Testa pun ngajak Al buat cepat nyari harta karun dan kembali. Sesaat kemudian di lokasi yang ditunjukkan peta, gak sengaja Al nginjek batu, yang membuat mereka meluncur ke suatu tempat. Ia gak menyangka kalau di hutan ada tempat yang seperti itu. Di depan mereka ada sebuah peninggalan yang bertuliskan sesuatu. Ya, namun mereka berdua gak mengerti tulisan itu. Saat Al sentuh, tiba-tiba benda itu bercahaya. Di dimensi lain, Al pun bertemu dengan naga yang kini menatapnya tajam dan lalu melahapnya. Kini Al terbangun di sebuah tenda. Ia nampak cemas ngeliat Al. Saat bangun, Al ngerasa sakit di bagian dadanya. Sampai Testa pun masuk ke dalam tenda. Al bertanya-tanya, bukankah tadi ia dan Testa masuk ke hutan? Sampai Testa pun ngebawa Al keluar dan memberitahu. Setelah Al pingsan, gunung berapi tiba-tiba meletus dan abu gunung mengubur semuanya. Rumah dan ladang semuanya terkubur, jadi semua penduduk desa berlindung di sana. Jembatan nampak ambruk, ngebuat penduduk desa gak bisa ke ibu kota, bahkan ke desa lain. Seorang paman datang ngeberitahu kalau ortunya Testa telah ditemukan. Testa pun pergi. Karena kejadian itu, orang-orang kini mendapat makanan yang hanya sedikit. Pak Kades pun meminta agar para warga bisa bersabar sampai pertolongan tiba. Ya, begitupun dengan ladangnya Al yang ikut terkena dampak. Saat malam, Ilvia mengendap-endap ke tempat makanan yang dijaga bapak-bapak yang ketiduran. Tangan kanannya mau ngambil sayuran itu, namun teringat kebaikan Alwin dulu, tangan kirinya pun menarik tangan kanannya. Lalu ia pun kembali ke tenda dan membatalkan niatnya itu. Sama dengan yang lain, Ilvia dan Alwin hanya mendapat jatah makanan yang sedikit. Di jalan, Ilvia yang membawa makanan itu pun menuangkan jatahnya ke mangkuknya Alwin. Ya, Alwin nampak lemah dan hanya bisa berbaring.
Ngelihat makanan datang lebih banyak, Al nanyain apa yang terjadi, kenapa makanan lebih banyak dari biasanya. Dengan wajah yang meyakinkan, Ilvia mengatakan kalau ibu kota sudah mengirim bantuan makanan. Jadi makanannya kini lebih banyak. Ilvia pun menambahkan kalau ayah dan bunda Lucia sudah hampir kembali. Karena itu, ia meminta Al buat makan yang banyak dan cepat sembuh. Tanpa curiga, Al tersenyum dan ngerasa bahagia karena kini Ilvia udah bisa makan sampai kenyang. Berkali-kali Ilvia menahan lapar dan jatah miliknya ia berikan sama Al. Sampai akhirnya Ilvia tak sadarkan diri. Sesaat kemudian Testa datang ke tenda Al dan memberitahu yang terjadi sama Ilvia. Sudah terlambat saat aku menemukannya, katanya karena kekurangan gizi. Bagaimana mungkin? Bukankah sudah ada kiriman makanan dari ibu kota? Apa yang sedang kau bicarakan? Kiriman makanan apanya? Sekarang bahkan tidak bisa menghubungi ibu kota. Al membulatkan matanya. Ia gak menyangka dan ngerasa sangat bersalah. Ya, Ilvia pergi untuk selama-lamanya. Flashback off. Kini Al memandangi tomat. Ia terpikir, jika itu terjadi sekarang, ia bisa membiarkan Ilvia makan sampai kenyang. Tanpa ada yang tahu, malam itu Al ngalahin monster ngamuk hanya dengan 1 jotosan. Lapor ke guildnya besok aja. Gumam Alwin sampai ia kaget ngelihat seorang ciwi tak sadarkan diri. Di pagi hari, setelah mengetahui dirinya pingsan lalu ditolong Al, cewek itu pun pamit pergi ke guild buat ngumumin permintaan misi. Kebetulan Al juga mau ke guild. Lantas ia pun ngajak Linnea, nama cewek itu, buat pergi bareng. Namun sebelum pergi, Al mau siap-siap dulu. Gak lama kemudian Ruri datang. Ia auto kaget ngeliat cewek gak dikenal di rumahnya Al. Sampai Ruri salah paham dan pergi dengan kekesalan. Kini mereka pun di guild. Setelah tahu yang terjadi, Helen pun mau ngebantu jelasin kepada Ruri akan kesalahpahamannya sama Al. Sesaat kemudian Linnea pun nyeritain tentang permintaan misi itu, yakni menyelidiki keanehan di desa. Tuan Al juga petualang kan? Apa kamu hebat? Aku lumayan. Pekerjaan utamaku adalah petani. Sampai Al pun dengan semangat buat nerima misi itu. Mengetahui desa tujuan adalah desa Gal, Al bertambah antusias karena desa Gal adalah tempat asal Aspara yang sangat terkenal. Linnea dapat pakaian dari Al, sampai ia kelihatan ngedeketin Al. Ngebuat Ruri yang ngeliat dari kejauhan suzon lagi. Kereta kuda untuk pergi ke desa Gal sulit dicari, karena sekarang di sana tidak ada perdagangan dengan kota manapun. Di jalan mereka dikejar gerombolan Ors. Al yang punya trauma auto pingsan seketika. Setelah bangun dari pingsan, Al salfok ngeliat liontin yang dipakainya. Linnea pun ngejelasin kalau liontin yang dipakai itu sama seperti miliknya, yakni liontin dengan efek menenangkan dan lalu ia pun meminta Alwin buat makai itu. Sesampainya di desa Gal dan melalui prajurit penjaga, Alwin heran karena prajurit itu berjaga sambil memegang alat pel. Di sana cukup ramai. Seketika Al menghampiri penjual sate dan membeli 1 tusuk. Sambil menunggu, Al nanyain tentang kejadian aneh yang terjadi di desa. Perkataanmu aneh sekali. Anda lihat sendiri, di sini sangat damai kan? Tapi bukankah kalian menghentikan perdagangan dengan kota lain? Bagaimana bisa aku mengerti keputusan kepala desa? Saat mendapatkan satenya, Al kaget karena sate yang dibelinya itu gosong. Namun jiwa petani dan kepolosan hatinya, Al malah berpikir kalau makan aspara hangus adalah cara makan di desa Gal. Sampai Al pun menyadari ada yang salah, karena si penjual nampak aneh. Begitupun orang-orang di sana. Sampai Al dibawa 2 orang berjubah. Setelah kembali, Al gak menyangka bisa-bisanya ia dikira barang dan dibawa pergi. Ngedengar itu, Linnea pun membenarkan kalau orang-orang di desa menjadi aneh. Kemudian Linnea ngajak Alwin buat istirahat di rumahnya. Ternyata keluarga Linnea memiliki bisnis liontin. Al mendapat liontin biru dari Linnea. Liontin ini memiliki perlindungan dari dewa baik dan punya efek mengusir kejahatan yang kuat.
Ini yang kamu berikan padaku di kereta kuda kan? Ya, kita tidak berubah menjadi seperti orang-orang di desa. Mungkin karena ini, kata Linnea. Al nanyain orang tuanya Linnea. Dan dengan sedih, Linnea ngeberitahu kalau ia sendiri nggak tahu di mana orang tuanya. Mereka hilang sejak terjadi keanehan di desa. Al pun berpikir kalau hal itu juga perlu ia selidiki. Sepanjang jalan, makin nampak sikap keanehan penduduk di desa. Sampai Pak Kades menyapa Al. Dialah Remur Horn. Menyadari dirinya bertemu dengan orang pembuat revolusi Aspara di desa Gal dan ingin ngebahas tentang keanehan desa, Alwin terus terang kalau ada banyak hal yang ingin ia tanyakan. Karena itu, Tuan Remur pun ngundang Al buat makan malam di kediamannya. Baru juga mengiyakan, tiba-tiba Al dibawa lagi oleh dua orang berjubah. Sementara Tuan Remur nampak tersenyum menantikan kehadiran Al nanti. Setelah bertemu kembali, Linnea berpesan supaya Al nggak lengah sedikit pun. Linnea nanyain, apa Al nggak ngerasa aneh? Jelas-jelas Pak Kades yang masih waras, tetapi kenapa masih tetap di desa? Selain itu, kelihatannya Pak Kades juga gak berniat meminta bantuan dari dunia luar. Sambil ngeliat langit, Al menjawab kalau bagaimanapun juga dengarkan apa yang akan Kades katakan malam ini. Linnea nampak khawatir, membuat Al tersenyum dan memberitahu kalau ia tidak akan memasuki kediaman kepala desa tanpa persiapan. Setelah maghrib, Al dan Linnea pun datang ke sana. Mereka diantar seseorang buat ke ruangannya Pak Kades. Sambil jalan, Al salfok ngeliat pajangan yang ada di sana, di mana pajangan itu menandakan kalau Pak Kades benar-benar mencintai Aspara. Setelah dipersilahkan duduk, Al pun to the point menanyakan akan keanehan yang terjadi di desa Gal. Namun tiba-tiba Pak Kades ngejawab kalau itu bukanlah hal yang harus Al khawatirkan. Sementara prajurit di sana nampak bersiap menyerang Al. Dan ternyata itu sebuah paksaan, di mana Pak Kades meminta Al menolongnya sesuatu. Awalnya Al pura-pura biasa. Namun seketika Al ngegunain kekuatannya dan berhasil numbangin para prajurit itu. Saat mau nyerang Kades, tiba-tiba Linnea menghadang. Ya, ternyata Linnea dimanfaatkan Pak Kades untuk rencananya. Sebuah rencana besar untuk memerintah seluruh umat manusia. Iblis yang menjadi dalang semua itu pun menunjukkan jati dirinya. Dialah Bidra, bangsa iblis yang berkedudukan tinggi. Di mana ia bisa merebut pikiran orang yang dirasuki, seperti halnya Pak Kades. Tapi jika seperti itu, ia hanya bisa mengendalikan satu orang. Jadi ia mengkristalkan kemampuannya dan menguburnya di dalam patung Dewi di tengah kota. Ya, itu sebabnya desa Gal menjadi seperti sekarang. Dan tahap selanjutnya, Bidra mau turun tangan di ibu kota. Bidra sendiri ngedengar tentang rumor yang menarik baginya, di mana bisa-bisanya ada orang yang mengalahkan Fandi dan Ouroboros. Jika ia bisa menanam kristal di tubuh orang itu dan menggunakannya untuk menguasai seluruh umat manusia, maka ia akan menjadi terkenal di antara bangsa iblis. Dengan kata lain, sejak awal, Alwin sudah Bidra masukkan ke dalam rencananya. Ya, mengumpankan Linnea. Selain itu, Linnea sendiri ternyata diancam dengan orang tuanya. Al menunduk, lalu pasrah kepada Bidra. Saat kristal itu akan dimasukkan, tiba-tiba Al beraksi menghancurkan batu. Tangannya pun bersinar. Bersamaan dengan itu, patung Dewi telah dihancurkan. Batu kristal tadi pun melebur. Terkuak kalau yang menghancurkan patung itu adalah temennya Al. Bidra gak percaya karena ia sudah nyuruh Linnea buat ngawasin Alwin. Ya, Al berhasil ngelakuin sesuatu saat Linnea gak ada. Setidaknya sudah 2 kali Al lolos dari pengawasan Linnea. Itu adalah saat ia dibawa pergi. Ya, awalnya sih Al pikir kalau yang bawa ia pergi adalah penduduk desa. Tapi ternyata mereka adalah teman Al di ibu kota yang nyari Al karena khawatir. Siapa lagi kalau bukan Helen dan Rory. Ya, setibanya di desa Gal, mereka menemukan keanehan di desa dan melakukan penyelidikan lagi. Jadi pada saat kedua kalinya ia dibawa mereka, Al diberitahu tentang orang-orang di desa yang dikendalikan oleh patung Dewi. Kemudian ia diminta menyusup ke markas musuh. Begitu yakin bahwa kepala adalah dalangnya, Rory dan Helen akan ngancurin patung Dewi. Tapi bagaimana caranya aku ngeberitahu kalian? Kamu bisa menggunakan batu induk ini. Kamu hancurkan yang ini, maka yang di tangan kamu akan bersinar.
kata Helen seraya nyodorin batu itu. Kini Linnea sadar kalau liontin cadangan darinya Alwyn berikan kepada Rory dan Helen. Ya jadi sekalipun masuk desa Gal, Rory dan Helen gak kebawa error. Al meminta Badra mengakhiri kekacauannya, karena sekarang ortunya Linnea udah diselamatin teman-temannya. Badra tersenyum karena ia masih memiliki Sandra. Siapa lagi kalau bukan Pak Kades? Tuan Kepala Desa, aku tahu, Kepala Desa ini sangat mencintai Aspara. Kalau begitu lihat ke sini, kata Al seraya memegang Aspara. Apa? Kenapa? Bukankah itu hanya makanan manusia? Ini bukan makanan biasa. Asal-usul Aspara ini tidak sederhana. Ini yang terbaik di dunia, yang dibudidayakan dengan cinta oleh penduduk desa Gal dan Pak Kades. Bangsa iblis sepertimu punya hak apa untuk menghancurkannya? Kata Alwyn dengan emosi petani. Pak Kades dicocokkan Aspara sampai ia tersadar. Al pun ngejotos iblis Badra. Keesokannya Linnea berterima kasih sama Al, kemudian Al dapat bonus. Linnea pun mengatakan kalau setelah ia hebat, dirinya akan mencari Al ke ibu kota. Ya, pada saat itu sekalipun Al udah punya pacar, Linnea juga akan ngerebut hati Al. Di ladang, Alwyn dan para haremnya lagi asik manenin tanaman. Tiba-tiba Alwyn berteriak, dan ternyata itu karena adanya tanaman menjalar hitam. Tanaman itu sulit disingkirkan. Kalau dibiarkan, mereka akan berebut nutrisi dengan sayuran di sekitarnya. Ya, Alwyn kelihatan kesal sama diri sendiri karena udah ceroboh. Dibandingkan dengan bangsa iblis, baginya gulma barulah musuh terbesarnya. Selesai panen, kini mereka pun ngejualin sayuran-sayuran itu. Setiap pembeli, Al selalu bonusin sayuran. Sampai raja datang belanja sambil menyamar. Ia nanyain kapan Al datang ke rumahnya. Ladang, pertanian, dan istri sudah raja persiapkan untuk Al. Sekalipun begitu, Al terus terang kalau ia belum mempertimbangkan masalah menikah. Raja menambahkan tawarannya, mulai dari ladang di sisi timur, dan alat-alat pertanian yang baru dikembangkan. Ya, berhubungan dengan pertanian membuat Al mulai goyah. Rory menahan Al. Ia melarang Al menikah dengan orang yang gak disukai demi alat-alat pertanian. Sampai Al gak sadarkan diri karena kena lemparan Pilia. Al ngelihat seseorang yang manggil-manggil namanya. Sampai Al pun sadar. Setelah semua sayuran terjual, Al pun nampak bersemangat buat segera ngebeli herbisida tanaman menjalar hitam. Ngelihat ekspresi Al, para gadis nampak takut. Mereka pun berpisah. Di jalan, Rix juga ngelihat tampang garang Al yang ingin segera ngebasmi tanaman menjalar hitam itu. Gak lama, terlihat seseorang yang ditangkap pedagang budak. Dengan kelihayannya, Al pun berhasil ngalahin orang-orang itu, sementara bosnya ngacir karena takut. Ternyata gadis itu seorang iblis. Rix pun auto mengenali kalau gadis kecil itu adalah Putri Yulia Macbeth Pongate. Putri tunggal Raja Iblis, pemimpin bangsa iblis berikutnya. Ngelihat Putri Yulia ketakutan, Rix pun ngeberitahu kalau Alwyn gak membenci bangsa iblis. Awalnya Putri Yulia lagi main di kamar. Tiba-tiba Volpedoma masuk. Volpedoma sendiri adalah bangsa iblis yang bertugas ngejaga Putri Yulia. Doma bilang, "Di sini sangat berbahaya. Setidaknya saya harus bawa Anda." Setelah mengatakan itu, ia membuka portal dan memindah paksa Putri Yulia ke sana. Putri rasa pasti terjadi masalah besar, dan ia harus segera kembali nyelamatin bangsanya. Putri pun minta tolong sama Al buat nyelamatin bangsa iblis. Wilayah bangsa iblis sendiri ternyata ada di seberang laut. Naik perahu juga perlu 3 hari. Al pun siap ngebantu. Sementara ia pergi ke sana, Al meminta Rix buat ngebunuh tanaman menjalar hitam dengan herbisida. Rix nanyain Al ke sana mau naik apa? Apa mau nyari perahu? Sambil tersenyum, Al ngejawab kalau naik perahu gak ada waktu, juga gak ada uang. Alhasil Alwyn ngebawa Putri Yulia dengan cara dikelek dan lari berkecepatan penuh. Gak lama kemudian Doma datang. Ia nyerang Al dan Putri Yulia. Sampai Bunda Lucia datang nolong mereka dan berhasil ngebuat Doma pingsan. Putri Yulia sempat ngeberitahu Al kalau Doma adalah penyihir terkuat di antara para iblis. Ia selalu berada di sisinya, melipat pakaian dengan rapi, dan menjaga Putri sepanjang malam. Sesampainya di istana, Putri nampak sedih karena banyak prajurit yang terkapar. Sepertinya perselisihan internal. Sama seperti yang tadi. Mungkinkah mereka juga dikendalikan? Saat ke ruangan ayahnya, Raja pun nampak gak sadarkan diri.
Salah satu prajurit nampak masih sadar. Ia sangat bersyukur ngelihat Putri Yulia yang masih baik-baik saja. Sampai prajurit berteriak meminta Putri lari karena ada iblis wanita. Ya, dengan sigap, Al nahan Bunda Lucy yang mau nyerang Putri. Sedari tadi, Al menyadari kalau itu bukan ibunya, karena jika ibunya yang asli, saat ketemu pasti auto meluk Al sampai tulang hampir patah. Sampai si penyamar itu pun menampakkan dirinya, yakni Ilvia. Al nampak kaget. Ilvia terus terang kalau ia bisa hidup lagi karena dewa jahat. Ilvia muji dewa jahat yang bisa menelan semua kesedihan dan penderitaan. Ia pun ngegunain kekuatannya yang ternyata sangat besar. Dengan sigap, Al nyelamatin Putri Yulia. Sangat mudah untuk menghancurkan dunia seperti ini. Namun, kau bisa-bisanya mengimbangi kecepatan seranganku. Kakak memang sangat hebat. Jelas-jelas kekuatan yang dewa jahat simpan di dalam tubuhmu masih tersegel. Kekuatan dewa jahat. Saat itu, Al pernah ngedapetin keterampilan pencinta alam dan atributnya semakin pesat. Yaitu ternyata adalah keterampilan dewa jahat. Sekalipun begitu, Ilvia mengakui kekuatan Al sendiri juga cukup kuat. Al bertanya-tanya, kenapa dewa jahat memberinya kekuatan, padahal belum pernah ketemu. Ilvia menyangkal, sebenarnya Al pernah ketemu sama dewa jahat. Dan Ilvia siap ngeberitahu Al semuanya asalkan Al mau berada di pihak dewa jahat. Putri Yulia ngehalangi, ngebuat Ilvia nampak marah. Sekali lagi ia nawarin kalau Al bersedia nerima kekuatan dewa jahat, Ilvia bisa nyelamatin nyawa orang yang penting bagi Al. Ya begitupun sebaliknya. Saat Ilvia mau maihan Putri Yulia, tiba-tiba liontin Al bercahaya. Waktu terhenti. Lalu muncul seorang wanita dan ternyata dialah dewa baik yang sebelumnya dihalangi oleh dewa jahat. Kali ini dengan bantuan liontin yang Al pakai, akhirnya ia berhasil menghubungkan ruang dan waktu. Dewa baik telah membekukan waktu dengan kekuatannya, namun gak bisa bertahan lama. Meski agak dipaksakan, ia minta Al ngizinin agar dirinya mengubur kekuatan dewa jahat yang ada di dalam diri Al. Dan ia akan ngeberi Al kekuatannya. Penguburan kekuatan dewa jahat pun dilakukan. Tangan Al bersinar. Meskipun tidak lengkap, tapi itu sudah cukup untuk menahan aksi pihak lain. Ya, selain itu, dewa baik juga akan ngembaliin sedikit waktu supaya Al bisa nyelamatin Putri Yulia. Buru-buru Al ngegunain kekuatannya. Gak disangka keluar banyak tanaman menjalar hitam. Namun Ilvia bisa ngelepasinnya. Ilvia menyerang, Al pun melindungi diri dan ngegunain kekuatannya lagi. Volpedoma datang, ia nampak sadar kembali. Setelah menyerang Ilvia, ia menghampiri Putri Yulia. Putri nampak senang karena Doma udah kembali sadar. Gak disangka serangan Volpedoma gak ada apa-apanya bagi Ilvia. Tiba-tiba Ilvia berhenti. Ia nampak bad mood lalu pamit pergi. Raja Iblis alias ayahnya Putri Yulia datang. Ia pun nanyain siapakah orang barusan itu. Al jujur kalau orang itu adalah adiknya. Setelah menceritakan semuanya, Al nanyain apa Raja tahu sesuatu mengenai dewa jahat. Sayangnya Raja gak tahu. Ia hanya tahu kalau dewa jahat ada hubungannya dengan leluhur. Namun data sejarah yang terkait telah terkubur oleh sejarah. Raja mau ngebantu Al jika ia nemuin sesuatu, ia akan segera ngehubungi Al. Di sisi lain, Putri Val menyamar jadi Pilia, sementara Albi pelayannya akan menyamar jadi Putri. Namun kali ini Albi nampak aneh saat Putri pergi. Apa ia dirasuki seseorang seperti Volpedoma? Kembali ke Al. Ia kembali ke kota. Di jalan, Al kepikiran akan perkataan Ilvia mengenai dirinya dan dewa jahat. Al sendiri hanya teringat kejadian sebelum gunung meletus. Ia bertanya-tanya, apakah yang ia lihat saat itu dewa jahat? Al pun nemuin Testa, namun sayangnya Al gak dapat petunjuk. Saat kelewati hutan, Al dikejar Orc, namun gak disangka pukulan Al gak ada apa-apanya. Sampai ia pun ditolong oleh teman party. Mereka aneh akan kemampuan Al yang melemah. Karena bisa-bisanya Al yang sering bertempur jadi gak berdaya terhadap Orc. Begitupun Helen dan Rory yang kini mengetahui itu.
Helen rasa seharusnya kekuatan Al bisa ngalahin Orc dengan mudah. Lantas ia pun minta Al buat ngeliatin kartu atributnya. Dan benar saja, nilai atribut Al kini jauh lebih rendah dari sebelumnya. Al pun teringat sama Dewa Baik. Ia pun memilih merahasiakan dulu dan menceritakan hal itu kepada mereka setelah ia menyelidikinya dengan jelas. Walaupun menurun, nilai atribut Al masih jauh lebih tinggi dari nilai rata-rata petualang. Gak lama kemudian, Al dapat surat lagi dari ibunya. Banyak hal terjadi padamu lagi kan? Namun ada banyak hal yang belum kuketahui dengan jelas. Aku juga akan mencoba menyelidikinya. Pokoknya jika kau ada masalah, beritahu ibu kapan saja. Gak lama kemudian, Pilia datang. Gak basa-basi, ia ngajak Al jalan-jalan. Ngedengar itu, Rory gak terima. Alhasil, Al pun direbutin 3 cewek. Mengapa Ilvia masih hidup? Mengapa dia muncul di hadapanku? Siapa itu dewa jahat? Apa hubungannya dengan bangsa iblis? Misterinya banyak sekali. Namun, sekarang aku punya Val, Rory, Helen, dan teman-teman dari Serikat. Baik itu demi teman-temannya ataupun Maegis, Al bertekad untuk menjadi petani yang baik dan menanam lebih banyak sayuran berkualitas. Selain itu, Al juga mau jadi petualang dan terus meningkatkan keterampilannya. Cerita pun tamat. お兄ちゃん、私待ってるから。欲しいんだけど。君は誰が好き? Terima kasih udah nonton, jangan lupa klik subscribe, like, share, dan juga komen agar Mimin bertambah semangat buat ngupload video. Sampai jumpa dan terima kasih.